Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini dari kelas Sosiologi B, jurusan Sosiologi, Fakultas FISIP, Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu krisis peradaban dan kemanusiaan. Krisis kemanusiaan menjadi fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini dunia sudah memasuki abad ke-21, krisis kemanusiaan masih saja melanda umat manusia. Krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi yang mana hak-hak dasar bagi seseorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu. Penyebab krisis kemanusiaan seringkali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok yang berselisih. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut, baik itu perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama. Selain itu, penyebab krisis kemanusiaan terjadi dikarenakan pemerintah yang terkait tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik tersebut. Dampak krisis kemanusiaan yang terjadi berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia atau HAM. Krisis kemanusiaan akibat konflik menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, dan ketidakmampuan seseorang memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia. Dalam suatu konflik, biasanya korban yang lebih banyak berasal dari kelompok minoritas. Pemerintah yang terkait kemudian wajib mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik, sehingga dapat mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak dan mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik tersebut yang terus terjadi, maka akan mengakibatkan krisis kemanusiaan semakin berkembang dan memberi dampak terhadap wilayah di sekitar krisis yang terjadi. Salah satu penyebab faktor adanya krisis peradaban dan kemanusiaan adalah perubahan atau perkembangan yang sangat luas teknologi itu sendiri, yang seperti kita ketahui, yang dari tahun ke tahun, dan perkembangan zaman yang dari tradisional menuju modern. Mengapa demikian? Dari yang dulunya kecil sekarang menjadi besar, yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada, dan semakin banyak berubah. Sama juga dengan beradaptasi. Banyak etnis yang terdapat di Myanmar telah menimbulkan konflik antara etnis mayoritas dan minoritas di dalam negaranya. Etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang hidup di satu wilayah telah lama terlibat konflik, yang mana etnis Rohingya merupakan etnis Muslim yang minoritas, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis Buddha yang merupakan mayoritas. Pada tahun 1977, junta militer yang mulai berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 mengadakan sensus nasional yang disebut dengan Nagamin untuk memeriksa orang-orang yang memasuki Myanmar dengan cara ilegal.
Setelah itu, keberadaan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar yang tidak lagi diakui, dan hal tersebut menjadikan Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebagai masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar. Sebelum penduduk kolonial Inggris tahun 1824, setelah tercatat ada 135 etnis, namun warga Rohingya tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu, terjadi berbagai bentuk penindasan melalui pembantaian hingga pembersihan etnis yang mengarah pada tingkat genosida terhadap etnis Rohingya yang berlangsung hingga saat ini, telah menambah panjang kasus kemanusiaan yang pernah terjadi di Myanmar. Selain itu, akibat keberadaan mereka yang tidak diakui, etnis Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara, seperti hak mendapat tempat tinggal, pekerjaan, dan kesejahteraan. Pada Juni tahun 2012 lalu, konflik antara kedua etnis memuncak. Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim. Kejadian tersebut memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti, serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang Muslim minoritas. Kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012 serta Maret, Mei, dan Agustus tahun 2013. Lokasi kejadian kebanyakan terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebar ke negara bagian lainnya seperti di Shan. Myanmar telah menetapkan kondisi darurat militer pada Juni tahun 2012 lalu dan mengirim pasukan bersenjata berat ke negara bagian Rakhine. Namun kedatangan pasukan ini menurut Human Rights Watch atau HRW justru menjadi petaka bagi Rohingya. Tentara pemerintah malah banyak menembaki Muslim Rohingya yang dicap sebagai imigran gelap Bangladesh. Dalam laporan, Human Rights Watch menegaskan bahwa aparat keamanan Myanmar terlibat dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan, dan penangkapan massal warga Rohingya saat terjadi kerusuhan bernuansa sektarian di kawasan Rakhine, Myanmar Barat, Juni lalu. Human Rights Watch merilis laporan setebal 56 halaman mengenai kondisi di Rakhine yang disusun berdasarkan wawancara
dengan warga Rakhine dan Rohingya. Pemerintah Myanmar secara resmi menyebut 78 orang tewas dari kedua pihak yang bertikai dalam kerusuhan tersebut. Namun, Human Rights Watch menduga angka tersebut jauh di bawah angka korban tewas. Sesungguhnya, kekerasan yang terjadi di Myanmar ini menjadi perhatian internasional dan menjadikan tragedi kemanusiaan. Teknologi telah begitu maju sehingga mengakibatkan zaman semakin dinamis. Paradigma yang tertanam adalah kecepatan informasi bertukar begitu cepat, mobilitas manusia yang cepat, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi dengan begitu cepat. Manusia seolah mencapai peradaban terbaik akibat segala kemudahan yang kini berada dalam genggamannya. Namun sangat disayangkan, ada hal yang tak berbanding lurus dengan kemajuan tersebut. Salah satunya adalah kemanusiaan. Harga yang begitu mahal ketika kemajuan teknologi justru berbanding terbalik dengan kemanusiaan. Dengan perkembangan teknologi yang kian cepat, perkembangan sains pun semakin pesat. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat aspek yang justru membahayakan kemanusiaan. Dengan ditemukannya nuklir justru menimbulkan ketegangan antara negara-negara, seperti yang terjadi ketika Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian kemajuan ilmu biologi yang mencoba melakukan rekayasa genetik atau yang sempat ramai dibicarakan, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu ketika peran guru, dokter, dan pekerjaan lainnya diganti oleh robot. Manusia modern juga seharusnya tidak menjauhi agama, karena di tengah zaman krisis moral seperti ini, agama bisa dijadikan solusi, panutan kehidupan. Hanya cara kita saja yang harus dirubah dalam memaknai agama. Agama harus disinergikan dengan ilmu pengetahuan dan lebih menonjolkan nilai kemanusiaan supaya terhindar dari fanatisme buta. Berbicara mengenai krisis peradaban artinya berbicara mengenai sains modern dan penerapan. Apa yang dimaksud dengan krisis di sini secara pasti akan mengarah pada peradaban. Karena sekalipun agak berlebihan, sains dan teknologi merupakan komponen dari sebuah peradaban. Ini berarti secara inherent sains dan penerapannya sendiri telah menjelaskan krisis yang melanda dirinya.
Krisis global di negara modern telah menerpa pada negara berkembang seperti pembangunan yang tidak berorientasi kepada lingkungan, sehingga menyebabkan polusi, musim yang tidak menentu, berkembangnya fenomena anomi dalam masyarakat, dan fenomena destruktif lainnya yang merupakan representasi krisis peradaban. Krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang berada pada tingkat tinggi. Dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya dan mencakup skala yang besar. Secara umum, terdapat 3 kategori penyebab krisis kemanusiaan. Pertama, faktor bencana alam, yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan ini ialah banjir di Pakistan tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Faktor kedua ialah kompleks emergensi, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan dalam kategori ini adalah genosida di Rwanda tahun 1994 dan sebagainya. Ketiga adalah masalah krisis lainnya, yakni menyangkut masalah kesehatan, industri, dan finansial. Contohnya adalah Bhopal gas tragedi tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008, dan sebagainya. Akar dari krisis ini adalah krisis akal budi, atau lebih tepatnya penyempitan pemahaman atas kesadaran, subjektivitas, dan akal budi manusia. Penyempitan pemahaman ini melahirkan sikap dogmatik terhadap naturalisme, positivisme, objektivisme di dalam ilmu pengetahuan, yang justru menghancurkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada tingkat politis, penyempitan ini menyuburkan sikap fanatik, tertutup, dan tindakan biadab terhadap segala bentuk perbedaan. Pada titik yang ekstrim, ia melahirkan fasisme. Namun, krisis ini bisa dilampaui dengan fenomenologi transendental, yakni upaya untuk memahami kesadaran manusia yang berakar pada peradaban yang berkembang dan dunia kehidupan yang menjadi latar belakang. Walaupun begitu, pandangan ini masih berpijak pada pola pikir dualistik dikotomik dan masih bersifat antropocentrik, yakni hanya melihat dunia dari kepentingan manusia semata. Selama pola berpikir ini belum diubah, beragam krisis akan terus berulang dengan pola yang sama.